Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Saat Teduh Sektor 5 GKI Residen Sudirman. Hari ini hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman dengan tema Belajar dari Semut. Tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat teduh kita pada pagi hari ini bersama dengan Pendeta Andreas Daud. Mari kita bersama-sama bersaat teduh bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih dan syukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami rindu Engkau mempersiapkan kami melalui kebenaran firman-Mu, agar sepanjang hari ini kami boleh mengerjakan aktivitas kami sesuai dengan pimpinan dan penyertaan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah Ayo belajarlah dari semut. Bacaan diambil dari Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 19. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Salomo adalah raja yang memperoleh hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Kalau kita perhatikan 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 33 menyaksikan demikian. Hal itu mengajak kita untuk memperhatikan tingkah laku semut dan mengambil nilai-nilai positif dari binatang kecil ini. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ini menunjukkan bahwa semut sangat memperhatikan dan mengenali musim dengan baik.
Tuhan Yesus pernah memberikan pernyataan keras terhadap orang-orang Farisi dan Saduki. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman kamu tidak tahu membedakannya. Itu tertulis di dalam Matius pasal 16 ayat 1-3. Saudaraku, hari ini kita belajar hidup bijaksana dari hewan kecil, yaitu semut. Salah satu keunggulan semut adalah memiliki sensitif atau kepekaan yang tinggi. Lihat saja, apabila kumpulan semut dalam ketenangannya, kemudian tiba-tiba ada benda atau ada yang menyentuh atau menyenggolnya, maka kumpulan semut itu akan dengan cepat bergerak dan sibuk menyelamatkan diri atau memburu sumber yang menyenggolnya. Namun kepekaan yang sangat baik untuk ditiru dari hewan semut adalah dalam hal mempersiapkan perbekalan untuk jangka waktu yang lama. Ketika musim panas, semut begitu sibuk berlalu lalang, bukan sekedar menyibukkan diri, tetapi mencari, mengangkut, dan mengumpulkan bahan makanan ke dalam sarangnya. Tetapi ketika musim hujan, kita tidak lagi melihat semut berlalu lalang, karena mereka sudah tidak perlu lagi mengumpulkan makanan, sebab di sarangnya sudah penuh makanan, cukup untuk konsumsi selama musim hujan. Pelajaran penting bagi kita adalah belajar melatih mempertajam kepekaan, terutama kepekaan rohani. Karena hal itulah yang akan menolong kita untuk dapat menghindari diri dari hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Seperti yang dicatat di dalam ayat yang ke-16 sampai dengan 19. Atas kepekaannya terhadap apa yang dibenci oleh Tuhan, maka hidup kita akan menjadi bermakna bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, hanya dengan melatih kepekaan terhadap kebenaran firman Tuhanlah, maka kita dapat terhindar dari dosa-dosa yang dibenci oleh Tuhan. Seperti yang dinasihatkan oleh Salomo dalam Amsal pasal 6 ayat 16-19 yang baru saja kita baca. Hari ini saya rindu sekali mengajak kita semua untuk melatih diri agar kita semakin peka akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mampu menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dampingi, bimbing, dan peringatkanlah kami senantiasa agar kami dapat menjauhkan diri dari segala hal yang tidak berkenan bagimu, tetapi melakukan hal-hal yang membuat kami terus semakin mendekat kepada Engkau yang sanggup membimbing, menuntun kehidupan kami pada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.